Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ifat Nurfadilah dengan NIM 2131418, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Rohani Islam dengan dosen pengampu Ibu DRA Eni Nuraini MSI. Calon pembimbing rohani Islam ada beberapa langkah yang perlu dilakukan terhadap klien atau pasien. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Hal ini diperlukan agar pasien merasa didengar dan dipahami. Yang kedua yaitu menunjukkan hubungan saling percaya, seperti memberikan empati kepada pasien. Yang ketiga yaitu memahami masalah klien. Sebagai pembimbing rohani Islam, kita harus memahami dan membantu klien untuk menghadapi masalah yang sedang dialaminya. Yang keempat yaitu menawarkan bimbingan berdasarkan ajaran Islam. Nah, seperti memberikan doa-doa, membacakan ayat Al-Quran, zikir, sehingga membuat pasien merasa tenang. Yang kelima yaitu memberikan dukungan dan arahan, seperti memberikan dukungan emosional, motivasi, dan arahan untuk membantu pasien memecahkan masalahnya. Nah, yang terakhir yaitu menghormati privasi klien. Sebagai pembimbing rohani Islam, kita harus bisa menghormati privasi dari klien agar klien juga merasa nyaman saat kita melakukan bimbingan rohani Islam. Ada banyak manfaat dari kegiatan bimbingan rohani Islam ini. Yang pertama yaitu pemahaman mendalam tentang ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu pembentukan karakter Islami. Karena dengan adanya kegiatan bimbingan rohani Islam ini, kita dapat memahami nilai-nilai moral dan etika sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti bertanggung jawab, adil, dan berempati. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan bimbingan dan konseling. Dengan ini, kita akan belajar tentang keterampilan bimbingan dan konseling sehingga bisa diterapkan kepada yang membutuhkan gitu. Nah, dalam kegiatan ini juga kita belajar untuk saling menghargai gitu tuh, serta belajar bagaimana berinteraksi dengan individu dari latar belakang yang berbeda secara bijaksana atau penuh pengertian. Dengan demikian, kegiatan bimbingan rohani ini bukan hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga membantu dalam pengembangan pribadi kita. Adapun analisis kegiatan yang sudah saya lakukan di rumah sakit, yaitu yang pertama, Tujuan dari kegiatan ini membantu pasien meningkatkan kesabaran, keimanan, dan ketakwaan dalam menghadapi penyakitnya dan memberikan dukungan spiritual dan emosional kepada mereka. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yang itu dengan memberikan doa-doa kepada pasien atau dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Adapun analisis efektivitas yaitu pasien dan keluarga ini merasa terbantu secara spiritual dan emosional dalam menghadapi penyakitnya. Terus terciptanya suasana yang lebih tenang dan damai di lingkungan rumah sakit. Nah, secara keseluruhan ini kegiatan bimbingan rohani Islam yang sudah saya lakukan di rumah sakit ini memiliki dampak yang cukup positif kepada pasien